Tarekat Samania di Nusantara. Latar belakang adanya yaitu dikarenakan adanya tarekat kesufian di tanah air, kita boleh dikatakan merupakan salah satu gejala keagamaan Islam yang menonjol. Tidak semua negeri Islam atau mayoritas berpenduduk muslim mempunyai gejala serupa. Republik Turki dan Kerajaan Saudi Arabia merupakan negara-negara yang melarang adanya sebuah tarekat kesufian, meskipun dengan alasan yang sangat berbeda. Nah, kemudian Turki melarangnya dikarenakan tarekat dipandang sebagai gejala kebodohan umum dan tidak sesuai dengan sekularisme ajaran dari Kemal Atatürk. Kemudian negara Saudi Arabia melarang dikarenakan dianggap sebagai menyimpang dari ajaran agama yang benar yang sering disebut dengan bid'ah. Selain kedua negeri itu, boleh dikatakan semua negara Islam mengizinkan atau membiarkan adanya tarekat-tarekat. Nah, di Indonesia ini juga termasuk yang memperbolehkan adanya sebuah tarekat. Salah satu bukti pemikiran dan peradaban Islam zaman dahulu yang masih eksis dan dibudayakan adalah tasawuf. Kemudian pemikiran tasawuf Islam yang diaktualisasikan zaman dahulu dengan zaman sekarang tidak jauh berbeda dalam praktiknya. Memfokuskan hidup hanya untuk beribadah sebagai bentuk bekal untuk akhirat menjadi rada penting bagi praktisi tasawuf. Hal ini dibuktikan dengan gaya hidup baik dari segi pakaian, aktivitas ibadah, dan yang lainnya disesuaikan dengan bagaimana kondisi masyarakat baik dari segi politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Pada garis besarnya, tasawuf mempunyai peranan dan fungsi yang penting dalam pengembangan hidup manusia. Kemudian tarekat itu sendiri berasal dari sebuah istilah, berasal dari bahasa Arab, al-tariqah, jamaknya al-taraq atau turuk. Secara etimologis, kata ini bermakna al-sirat yang berarti jalan atau perjalanan, al-halat yang berarti keadaan, al-mazhab yang berarti sebuah aliran, dan garis pada sesuatu atau al-khadz fi al-syai. Kata tarekat itu sendiri secara harfiah berarti jalan, sama dengan arti kata syariah, sabil, sirat, dan juga manhaj. Dalam hal yang dimaksud ialah jalan menuju kepada Allah guna mendapatkan ridhonya dengan mentaati ajaran-ajarannya. Semua kata yang berarti jalan itu terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian juga thariqah ini terdapat dalam Quran surah ke-72 ayat 16 yang berarti kalau saja mereka berjalan dengan teguh di atas sebuah thariqah, maka kami pasti akan melimpahkan kepada mereka air yang melimpah ruah. Jadi dengan menempuh jalan yang benar secara mantap dan konsisten, manusia dijanjikan oleh Tuhan akan memperoleh karunia hidup bahagia yang tiada terkira. Hidup bahagia itu ialah hidup sejati yang juga diumpamakan pada ayat tersebut dengan air yang melimpah ruah. Seperti itu sedikit penjelasan tentang tarekat. Kemudian kita akan lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan tarekat. Tarekat ini memiliki tujuan diantaranya adalah untuk mempertebal iman dalam hati pengikut-pengikutnya sehingga tidak ada yang lebih indah dan dicintai dunia dengan segala isinya. Di samping itu, tarekat juga merupakan suatu jalan atau sistem yang harus ditempuh untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, antara lain tujuan dari sebuah tarekat.
Setelah kita mengetahui tujuan dari sebuah tarekat, ada nih yaitu sejarah dari tarekat itu sendiri. Tarekat Samaniyah didirikan oleh Muhammad al-Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Samman al-Madani al-Qadiri al-Quraisy, dan beliau lebih dikenal dengan Syekh al-Salman. Nah, beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 1132 Hijriah atau 1718 Masehi. Nah, beliau ini berasal dari keluarga suku Quraisy dan meninggal dunia di kota yang sama, yaitu sekitar pada tahun 1189 Hijriah atau 1776 Masehi. Beliau dimakamkan di kota Baqi dekat kuburan para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ada ajaran dalam tarekat Samaniyah. Yang pertama ada tawasul, kemudian yang kedua ada zikir, nah dan masih banyak lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.